Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun, ma'asyiral habaib, ma'asyiral ulama, para kiai, para asatid yang kami hormati dan kami muliakan, juga aparat pemerintah yang sempat hadir dalam acara siang hari yang penuh barakah ini, para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya sampaikan salam ini kepada segenap keluarga sahibul haul Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Salih bin Abdullah Al-Attas, Al-Habaib Muhammad wa Umar wa Ridha wa Ali, dan semua yang terhimpun dalam Hauzah Al-Attasiyah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang mulia ini, di siang hari yang agung ini, di hari Jum'ah pertama dari tahun 1442 Hijriah, Jum'ah awal di tahun baru yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya 21 Agustus. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang barakah, di tempat yang mulia, dalam acara yang insya Allah diridhai oleh Allah dan membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir bersama, berkumpul bersama dalam rangka memperingati haul almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Attas. Tahun kemarin kita juga hadir di tempat yang sama, dalam acara yang sama, hanya waktunya malam. Tahun ini sengaja dicoba siang. Enak siang tak malam, Bapak? Ibu enak siang atau malam? Enak malam. Paham kenapa enak malam? Nanti Bapak tanya Ibu langsung. Ibu sukanya malam, Bapak sukanya siang. Kenapa Kiai Hashim, kenapa ada beda nih? Bapak suka siang, Ibu suka malam. Barangkali Bapak suka siang
Karena memang di siang hari Bapak tidak ngantuk, seger. Kalau ibu biasanya suka ngantuk, makanya milih malam, jadi yang ngantuk tidak kelihatan. Kalau siang mah kelihatan yang ngantuk-ngantuk. Tapi insya Allah kita hadir bersama di tempat ini ikhlas lillahi ta'ala. Luar biasa Bapak Ibu. Pertemuan siang hari ini merangkap 3 momen. Yang pertama, Agustus. Anda bisa lihat bagaimana suasana Agustus, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cinta, masih terasa. Dari ujung jalan yang biasanya bendera-bendera, spanduk-spanduk biasanya warna hijau, ini saya lihat merah putih. Sampai di depan kita, alhamdulillah, kanan kiri masih kelihatan warna merah putih. Bahkan tenda taruh pun ini merah putih. Ini satu tanda bahwa di dalam hati umat Islam hanya ada NKRI. NKRI, negara yang kita cinta ini Bapak Ibu, terlahir dari perjuangan para ulama yang memimpin umat Islam, sehingga dengan keikhlasan perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Para pendiri bangsa jujur, mereka akui Bapak Ibu bahwa kemerdekaan negara yang kita cinta ini didapat hanya dengan rahmat Gusti, bukan karena senjata, bukan karena SDM atau tentara, bukan Bapak. Para pendiri bangsa mereka mengakui dan mereka jujur, mereka tuangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea pertama dikatakan berkat rahmat Allah, bukan karena senjata, bukan karena tentara, bukan karena siapa-siapa Bapak Ibu, apalagi itu hadiah dari penjajah. Naudzubillah. Ini rahmat dari Gusti. Maka dari sejak merdeka tahun 45, bangsa diajak oleh para pendiri bangsa, diajak, diingatkan oleh para ulama untuk mensyukuri nikmat merdeka. Ingat Bapak Ibu, kemerdekaan itu adalah nikmat dari Gusti. Maka jaga ini kenikmatan. Nikmat merdeka ini wajib dijaga, dirawat, disyukuri. La in syakartum la azidan wala in kafartum inna adabi. Ulama katakan idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila Anda diberikan nikmat oleh Gusti Allah, jaga, rawat, syukuri. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat. Jika nikmat kemerdekaan tidak dijaga dengan baik, tidak disyukuri dengan cara yang baik, maka kemerdekaan ini akan dicabut dan bangsa akan kembali sengsara. Naudzubillah min. Maka tolong khususnya jamaah warga yang ada di wilayah Gambuan, tolong ketika mensyukuri nikmat kemerdekaan, tolong dengan cara yang diridhoi oleh Gusti
Anda mau Agustusan, monggo, silahkan. Tapi tolong cara merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ya, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Jangan dengan kemaksiatan, jangan dengan pelanggaran. Sebab kemarin saya sedih, Kiai. Saya masuk mau nyampe di sini, kalau tidak saya lewat di Simpang. Ada Simpang. Iya, Simpan Bojong. Simpan. Iya, itulah pokoknya. Karena pakai mobil jadi tidak kelihatan. Cuman kelihatan simpannya. Di situ ada alun-alun. Dan saya lihat warga lagi kumpul di situ. Apa? Rupanya ada pertandingan sepak bola dalam rangka Agustus. Bagus, bagus. Ya, sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh para pendiri bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Sepak bola bagus, saya setuju. Tapi tolong waktunya. Masa maghrib kurang 5 menit masih tendangan penalti. Adzan maghrib tinggal 5 menit itu masih lagi gawat-gawatnya nih, tendangan penalti. Innalillah. Saya berpikir apa Bapak Ibu, jangan-jangan adzan maghrib ini jamaah masih di lapangan. Apakah yang begini akan mengundang ridho Allah atau membahagiakan hati Rasulullah? Ini contoh kecil. Contoh kecil, masalah waktu. Bola silahkan, ya, tapi tolong waktunya, ya, jangan sampai adzan maghrib jamaah masih di lapangan. Ini akan mengundang murka Gusti Allah. Saya lanjut Bapak Ibu, ya, menuju ke lokasi acara. Saya datang kemarin sore, ya, malam keliling muter-muter, saya lihat Masya Allah banyak yang masih merayakan Agustus, masih banyak ya. Ada yang joget-joget, ada yang nyanyi-nyanyi, ada mungkin yang lebih parah dari itu, wallahu. Yang jelas Bapak Ibu, ketika bangsa Indonesia salah dalam cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, ingat, bisa-bisa kemerdekaan dicabut oleh Allah, na'udzubillah min. Maka tolong, ya, khususnya yang di wilayah ini, yang di wilayah Masya Allah, ya, tolong dijaga Bapak Ibu. Saya khawatir ketika melihat pembangunan Masya Allah, begitu masuk gerbang Guci, Masya Allah, ya, kanan kiri hotel, villa dan sebagainya. Hati-hati, tolong diimbangi. Tolong jangan diucul, jangan dilepas. Apa? Karena mereka yang masuk tamu-tamu dari luar. Saya jadi ingat ayat Gusti Allah dalam Al-Quran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Itu yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila Gusti Allah ingin menghancurkan satu kampung, satu wilayah, satu negeri, amarna mutrafiha, kami kirimkan, kata Gusti Allah, amarna, kami kirimkan siapa? Mutrafiha, orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, orang-orang yang hidup glamor, hidup berfoya-foya, kelebihan duit. Dari mana duit? Wallahu a'lam. Yang jelas duitnya tidak pakai seri. Mereka datang ke kampung-kampung Bapak Ibu, mereka bebaskan lahan-lahan masyarakat. Lalu dibangunlah tempat-tempat wisata, dibangunlah tempat-tempat rekreasi. Apa yang mereka lakukan? Ketika sudah villa terbangun, hotel terbangun, Anda lihat sendiri apa yang ada di dalam. Ini yang dikhawatirkan. Kalau sampai itu terjadi, fafasaku fiha, maka mereka orang-orang kota yang datang ke kampung, mereka lakukan apa di kampung? Kefasikan.
Mereka lakukan maksiat, mereka lakukan hura-hura, mereka lakukan foya-foya. Yang itu tidak dikenal oleh masyarakat di desa. Masyarakat Guci tidak kenal itu Bapak. Masyarakat Guci agamis, ahli sunnah wal jamaah, istiqomah berjamaah 5 waktu, istiqomah, istighatsah, tahlilan, jamiahan. Giliran datang dari luar pendatang, mulailah berubah. Generasi demi generasi mulai berubah dan terkontaminasi. Maka lama-lama berubah. Ingat Bapak Ibu, kalau ini dibiarkan terus, maka apa yang difirmankan Allah akan terjadi. Wal'iyadu billah min dalik. Mudah-mudahan jangan terjadi Bapak. Amin. Ya, ini hanya kekhawatiran aja. Maka tolong kepada masyarakat, jangan hanya dibiarkan mereka itu datang, tapi Anda sebagai warga, sebagai pribumi, Anda harus bisa meminimalisir. Jangan sampai azab ini turun dan menghancurkan semua. Barangkali dengan doa dan istighosah daripada kelompok-kelompok kecil, Allah jaga, Allah selamatkan ini wilayah. Amin. Apalagi dengan dimantapkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, mahabbah kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah janji dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka umat, Allah tidak akan mengadab mereka umat. Wa anta, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad, fihim, ada di antara mereka. Nabinya di Madinah. Bagaimana kita bisa aman Bapak Ibu? Tanamkan dalam hati mahabbah kepada Nabi Muhammad. Harus connect terus dengan Nabi. Yang ingin selamat, Anda harus nyambung dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengajak kita putus dengan Nabi, benci kepada Nabi, tadi Kiai Hashim beliau tanyakan apa? Ada yang mengajak benci dengan Arab, benci dengan syariat, jangan didengar Bapak Ibu. Mereka mengajak kita putus dengan Allah, putus dengan Kanjeng Nabi, putus dengan syariat. Kalau ini terjadi, azab Allah yang akan turun. Na'udzubillah min. Kalau Anda sekarang merasakan Bapak Ibu, negara sepertinya rada kalang kabut ya, amburadul. Iya, fitnah sana sini. Hari ini fitnah, besok ada lagi yang baru, lusa ada lagi yang baru. Ini kenapa terjadi begini Bapak Ibu? Jangan-jangan bangsa Indonesia salah dalam cara mensyukuri nikmat merdeka. Ya, seharusnya bagaimana? Disinilah perlunya, pentingnya bangsa Indonesia tahu sejarah berdirinya negara. Anda harus tahu, jangan diserahkan kepada orang lain Bapak Ibu. Negara-negara kita, milik-milik kita. Maka bangsa Indonesia harus paham betul sejarah atau perjalanan berdirinya dan lahirnya negara ini. Kalau tidak, maka akan mudah dibelokkan sana sini Bapak Ibu. Ya, itu kaitannya dengan Agustus. Baru yang pertama. Yang kedua, hari ini hari Jumat pertama bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dari tahun. Dari setahun, bulan pertama adalah Muharram. Jadi kita ini memasuki tahun baru. Alhamdulillah. Semoga tahun baru ini Bapak Ibu menjadi tahun keberkahan buat umat Islam. Secara khusus dan secara umum keberkahan buat bangsa Indonesia. Amin. Ya Rabbal. Baik Hijriah ataupun Agustus itu tidak bisa lepas dari sejarah. Tidak bisa lepas dari sejarah Bapak Ibu. Umat Islam wajib belajar sejarah. Apakah itu sejarah Islam,
atau itu sejarah umum. Anda harus tahu, harus belajar. Karena jika tidak, maka Anda akan dibodoh oleh umat lain. Maka dari itu, tolong Bapak Ibu, adanya Agustus kita tahu dari sejarah. Adanya tahun baru Hijriah itu juga dari sejarah. Kenapa ada Agustus? Insya Allah Anda sudah paham. Kenapa ada tahun baru Hijriah? Itu berangkat dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hijrah dari mana ke mana, Ibu? Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Pekalongan. Kayak Habib Hussein nantinya. Dari Mekah ke Madinah. Kenapa Kanjeng Nabi hijrah? Kan lebih enak di Madinah. Kampung halaman sendiri itu pasti lebih enak, lebih nyaman Bapak Ibu. Innamal hubbu lil habibil awwali. Di mana kita terlahirkan, kampung halaman kita itu tidak akan terlupakan sampai akhir hayat. Tapi kenapa Nabi Muhammad harus pindah ke Madinah? Tinggalkan Mekah kota tercinta, Nabi pindah ke Madinah. Ini sejarahnya panjang Bapak Ibu. Berawal dari Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk dakwah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Muhammad, mulai hari ini dakwah bukan lagi ngumpet-ngumpet, bukan lagi sembunyi-sembunyi. La, fasda' bima tu'mar. Dakwah terang-terangan di depan publik, di depan umum. Mulai dari siapa? Wa andir ashiratakal aqrabin. Mulai dari keluarga. Dari keluarga Nabi, istri Nabi, anak cucu Nabi. Itu yang didakwahi oleh Nabi. Sebelum Nabi Muhammad keluar, keluarga dulu. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Sahibul Haul. Keluarga dulu digarap. Keluarga dulu dirapikan, baru beliau keluar. Tidak mungkin Habib Hussein Sahibul Haul, tidak mungkin beliau sukses dakwah, tidak mungkin beliau mahbub seperti yang kita tahu sekarang ini kalau keluarganya tidak beres. Wa andir ashiratakal aqrabin. Itu teori dakwah yang diberikan Allah, yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapapun dai-nya, siapapun dai yang ingin memulai dakwah, keluarga dulu diberesin. Maka keluarga beres, tetangga akan beres. Tetangga beres, masyarakat sekitar akan beres, insya Allah. Begitu Nabi Muhammad mulai dakwah Bapak Ibu, disitulah tantangan dakwah didapatkan oleh Nabi Muhammad. Jangankan dai-dai yang ada sekarang, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang hidup 2020, Nabi Muhammad makhluk yang paling disayang, yang paling dicinta oleh Allah, yang sudah menginjakkan kakinya di atas Sidratil Muntaha dalam menjalankan dakwahnya, beliau masih mendapatkan rintangan. Jadi jangan harap Anda dakwah mulus. Tidak mungkin. Tidak ada cerita, tidak ada kamusnya. Dakwah terus enjoy, nggak ada. Ya, Nabi naik ke gunung Abi Kubais, bukan gunung Guci. Naik ke gunung Abi Kubais di Mekah. Begitu sampai di gunung, Nabi teriak, Nabi panggil dengan suara yang lantang, ya ahla Makkah, ya bani Abdi Manaf, ya bani Qusay, ya bani fulan fulan fulan, kumpul. Kumpullah semua Bapak Ibu. Kenapa mereka kumpul? Karena mereka tahu yang manggil Nabi Muhammad. Dan ini orang yang manggil tidak pernah berbohong sama sekali. Seumur hidup nggak pernah ngebohong. Pasti benar. Ada apa Muhammad? Nabi tanyakan, ahli Makkah, andai aku informasikan kepada kalian semua bahwa di balik gunung Abi Kubais itu ada tentara yang akan menyerang Mekah dan akan menghabisi penduduk Mekah.
percaya tidak? Semua jawab. Semua ahli Mekah jawab, percaya. Majarabna alaika kadziban. Muhammad, kau tidak pernah ngebohong. Dari lahir sampai hari ini kami belum pernah mendengar, belum pernah menyaksikan kau ngebohong. Jadi bagaimana kami tidak akan percaya? Percaya, percaya. Kalau begitu, ini yang akan aku sampaikan bukan terkait tentara. Kalau tentara kecil, aku sampaikan satu informasi yang lebih besar daripada tentara. Apa itu? Aku diutus oleh Allah untuk mengingatkan kepada kalian bahwa di depan sana ada neraka. Aku diutus oleh Allah, inni rasulullahi ilaikum. Disitulah Abu Lahab. Oh, Abu Lahab Bapak Ibu. Abu Lahab Arab. Ya, dia langsung dengan tangannya dua, ngamuk-ngamuk dia. Malum orang Arab kalau sudah biasa, ya itu sudah tradisi. Orang Arab kalau bicara tidak cukup mulut, tangan main, kalau bisa kaki juga main-main juga. Iya. Apa kata Abu Lahab? Dengan mengangkat kedua tangannya. Tabban laka ya Muhammad. Cilaka kau Muhammad. Alihada jama'tana. Apa hanya karena ingin nyampaikan kau diutus Allah, terus kau kumpulkan kami di sini? Kurang ajar ponakan. Marah tidak nabinya? Tidak. Kalau tadi yang disampaikan oleh sahibul bait Sayyid Ali Al-Attas tentang ayah beliau Habib Hussein, bagaimana beliau sabar, itu baru sedikit dari kesabaran Nabi Muhammad. Secuil dari kesabaran Nabi dan secuil dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cilaka kau Muhammad. Bilang. Nabi senyum. Dibilang cilaka, Nabi senyum, tidak marah, tidak. Ya, wajah Nabi tidak berubah, tetap senyum, tetap ceria. Nabi tidak marah. Tapi yang mengutus Nabi yang marah. Siapa? Gusti? Allah langsung, Jibril turun. Kurang ngajar nih orang. Nyaci maki suruhanku, nyaci maki utusanku Jibril. Kau bawa ini ayat surat Al-Lahab. Sampaikan kepada Muhammad. Yang cilaka bukan Muhammad, bukan kedua tangan Muhammad, tapi kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Sampai akhir ayat. Dah. Nabinya tenang Bapak Ibu. Nah, itu awal daripada tantangan dakwah yang dihadapi, yang diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah itu terus Bapak, siang malam tiap hari, tantangan demi tantangan, halangan demi halangan dirasakan baik oleh Nabi Muhammad, oleh keluarga Nabi Muhammad, oleh sahabat Nabi Muhammad. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dipecut, ada yang diikat di pohon kurma, ada yang dijemur di padang pasir, ada yang diberikan, dipanaskan besi panas Bapak Ibu, besi dibakar sampai itu besi merah, lalu didekatkan ke mata seorang sahabat wanita yang bernama Zinnirah. Demi mempertahankan iman Islam dan akidah, sahabat wanita yang bernama Zinnirah berani mengorbankan kedua matanya sampai pecah Bapak Ibu. Buta. Yang penting iman Islam. Ya. Coba lihat pengorbanan sahabat. Sahabat Khabbab ibn al-Arat disetrika punggungnya Bapak Ibu. Suruh kufur, suruh murtad. Beliau tidak. Aku tidak akan tinggalkan ini akidah. Aku tidak akan lepaskan ini keyakinan sampai harus melepaskan nyawa, tidak masalah. Nyawa pun taruhannya tidak masalah. Yang penting iman Islam.
Ini yang harus diwarisi oleh kita umat Islam. Jangan hanya amplop 100-200 ribu. Ya, iman Islam lepas. Naudzubillah min. Ya, jangan Bapak Ibu. Kenapa jangan? Karena Nabi sudah sampaikan, satakunu fitanun. Nanti di akhir zaman akan terjadi banyak fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari mukmin, sore hari kafir, murtad. Ada yang yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada yang pagi hari, yang sore hari mereka mukmin, malam kedatangan utusan, ya bawa macam-macam, serangan fajar, dah itulah, ya hilang. Jangan Bapak Ibu. Nabi sudah tegaskan. Kenapa mereka murtad ya Rasulullah? Imannya dilepas. Yabi'u dinahu. Mereka jual, mereka gadaikan agama, akidah, iman, Islam ditukar dengan apa? Bi'aradin minad dunya qalil. Dijual murah. A'udzubillah. Ya, ini zaman fitnah Bapak Ibu. Tolong jangan sampai iman Islam akidah kita tergadaikan, apalagi sampai lepas. Naudzubillah min dalik. Lanjutnya. 4:30. Belum asar. Saya sih sudah jamak. Iya, begini Ibu, tidak usah bingung. Ya, aduh, sudah 4:30 belum asar. Ketika Nabi Isra Mi'raj, kemudian Nabi dapat perintah sholat 5 waktu. Malam 27 Isra Mi'raj, tanggal 27 duhur Jibril datang. Apa? Praktek sholat. Duhur datang. Selesai praktek sholat dengan Nabi, Jibril imam, Kanjeng Nabi makmum. Selesai duhur balik. Asar datang lagi. Beres naik lagi. Maghrib balik lagi, Isya begitu lagi, subuh begitu lagi. Itu hari pertama. Hari pertama Jibril datangnya di awal waktu. Hari kedua jam 12 Nabi sudah tunggu. Kemana Jibril nih? Belum datang. Jam 12 belum datang, jam 1 belum datang, sampai hampir jam 3 baru datang. As-salah ya Muhammad. Asar, duhur. Dekat asar, belum masuk, masih duhur. Ya, sholat duhur, balik. Kan tanggung. Sudah dekat asar, kenapa capek-capek Jibril balik? Balik. Jam 4 ditunggu nih. Belum datang juga Jibril. 4:30 belum datang Jibril. Ini asarnya mau habis, tenang, ntar lagi Jibril datang. Subhanallah, datangnya Bapak Ibu. Iya, mendekati maghrib. Sebelum masuk maghrib datang Jibril. As-salah ya Rasulullah. Maghrib, asar. Jadi hari kedua datangnya di akhir sampai 5 waktu. Setelah beres 2 hari praktek sholat, apa yang dikatakan Jibril? As-salatu ma baina hadaini. Sholat itu antara waktu awal dan waktu akhir. Jangan sampai outset. Jangan sampai keluar waktu. Yang penting masih dalam waktu. Ya. Apalagi lagi majelis taklim begini. Wah, luar biasa. Dah. Jadi Bapak Ibu, itulah, tenang dulu ya, 5 menit lagi. Jadi lanjut ya, Nabi perjalanan dakwah terus sampai akhirnya Bapak Ibu, rupanya sahabat sudah tidak sanggup lagi menahan siksaan yang mereka dapatkan dalam rangka menjalankan syariat Islam di Mekah. Maka Nabi anjurkan untuk hijrah. Sampai akhirnya Nabi pun hijrah. Anda harus tahu sejarah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi sampai hijrah?
dan bagaimana proses hijrahnya Nabi. Nabi pada malam mau hijrah Bapak Ibu, Nabi mau dibunuh. Sudah dikepung rumah Nabi Muhammad oleh pemuda-pemuda Quraisy. Intinya habisi Muhammad. Alhamdulillah, Allah jaga Nabi Muhammad, Allah hijrahkan Nabi Muhammad. Barokah hijrah, alhamdulillah Islam sampai di sini. Alhamdulillah. Maka Anda harus paham hijrah. Jangan cuman tahu apa tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Ada apa sih dengan hijrah? Itu pentingnya sejarah Bapak Ibu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan kisah-kisah Anbiya Mursalin kepada Nabi Muhammad. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi-nabi semua diceritakan oleh Allah. Apa sih tujuannya? Allah sebut, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli manuthabbitu bihi fuadaka. Muhammad, sengaja aku ceritakan di dalam Quran kisah Anbiya Mursalin. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Tujuannya apa? Linuthabbita, agar kami kuatkan, agar kami kokohkan, agar kami mantapkan bihi fuadaka, hati Nabi. Maksudnya apa yang ada di dalam hati Nabi? Apa yang di dalam hati Nabi? Iman, Islam, dan akidah. Yang ingin iman, Islam, akidahnya kuat, Anda tidak bisa lepas dari sejarah. Apakah itu sejarah Anbiya Mursalin, khususnya Nabi Muhammad, juga sejarah para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Jangan lepas Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan Hijriah. Yang terakhir terkait dengan haul. Nah, kenapa kita mau berkumpul di sini? Ada apa Bapak Ibu? Rumah Anda jauh, Anda punya kewajiban nih dengan kiai, habaib nih, ini semua punya tugas Bapak Ibu, punya kewajiban. Tapi kenapa beliau begitu semangat untuk hadir di sini? Yang menggerakkan hati beliau dan kita semuanya adalah Allah Subhanahu. Kenapa Allah gerakkan? Ini satu bukti, satu tanda bahwa Allah cinta kepada sahibul haul. Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Attas termasuk hamba Allah yang dicinta oleh Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah gerakkan makhluk untuk cinta kepada dia. Idza ahabballahu imra'an nada Jibrilah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Jibril, saksikan aku mencintai si fulan. Kau Jibril harus cinta kepada dia. Siap Gusti. Begitu Jibril cinta kepada hamba yang dicintai Allah, Jibril umumkan di penghuni langit, ya ahlas sama, hei penghuni langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Allah cinta kepada si fulan, maka penghuni langit harus cinta kepada dia. Semuanya siap. Kalau sudah penghuni langit cinta, Allah gerakan penghuni bumi untuk cinta. Otomatis Bapak Ibu. Ya, kita dapat apa dari hadir di sini? Nggak ada apa-apa Bapak. Tapi kenapa hati kita tergerak, terdorong untuk hadir? Ini Allah yang gerakan. Sebab hati manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Yang menggerakkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah cinta kepada sahibul haul? Ya, ingat tadi disampaikan juga oleh Sayyid Zain bin Umar. Siapa beliau? Sahibul haul. Bagaimana beliau khidmah kepada masyarakat. As-Sayyid, ya, habaib, Turriyah Rasul, itu Sayyid. Sedangkan Sayyidul Qaum khadimuhum. Sayyid itu adalah pelayan masyarakat. Ingat itu.
Kenapa sahibul haul dicinta oleh masyarakatnya? Karena beliau khidmah, ngasor, tawadhu. Bukan beliau minta dilayani, tapi justru beliau melayani masyarakat. Jangan dibalik. Akhlakul karimah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat untuk disampaikan kepada umat. Akhlakul karimah bagaimana? Ya, melayani masyarakat, bukan Habib minta dilayani. Kebalik, kalau Habib minta dilayani, kebalik justru. Contoh sahibul haul, bagaimana beliau narik air untuk kepentingan masyarakat, sehingga apa? Beliau mahbub indal masyarakat. Dan Nabi pesan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kau zuhud di dunia, Allah akan cinta. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jika Anda ingin disenangi oleh masyarakat, tutup mata kita dari harta milik masyarakat. Anda akan mahbub, Anda akan dicinta oleh masyarakat. Jangan pernah utak-atik harta masyarakat. Ngelihat tetangga punya pohon pisang, Masya Allah, pisangnya udah matang. Gak usah ngomong. Iya, gak perlu. Aduh, jeruknya Pak Haji, Masya Allah. Gak perlu. Iya, tinggal kirimin Fatihah, insya Allah datang jauhnya. Tidak perlu disinggung-singgung. Izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jadi tolong Bapak Ibu, ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana para habaib ikut berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Tidak lepas Bapak Ibu. Ya, kalau Anda dengar di medsos, dengar di media, di medsos, hal-hal yang mendiskreditkan habaib, biarkan saja. Mereka tidak paham. Ya, mereka tidak ngerti. Kasihan, orang tidak ngerti mau dipaksakan ngerti. Percuma. Percuma. Kalau kita jawab, idza nataqas safihu, kata Imam Syafi'i, idza nataqas safihu fala tujibhu. Jika orang tidak ngerti ngomong, biarkan saja. Orang tidak paham ngomong. Fa khairun min ijabatihis sukutu. Lebih bagus daripada kita kurang ajar. Jawab, tidak usah dijawab. Diam aja, nantinya hilang dewek. Hilang sendiri Bapak Ibu. Iya. Masalahnya semua sudah mengakui peran ulama habaib di dalam kemerdekaan RI. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana ini harus dipertahankan dengan cara mensyukuri, dengan cara syukuran yang benar. Itu. Nah, kemudian apa sih, kenapa sih ya habaib ini kenapa harus kita, Bapak Ibu ingat ya, Anda yang di sini, yang di warga sini, Anda harus banyak bersyukur kepada Gusti ketika Allah kirimkan dari cucu, anak cucu sahibur ratib al-atas ditanam di sini. Anda harus alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu? Di mana ada cucu Nabi tinggal, di situ tanda aman. Tanda aman. Kata siapa? Nabi. Lewat wahyu dari Allah, Nabi sampaikan, an-nujumu amanun li ahli sama. Bintang itu simbol aman untuk penghuni langit. Fa idza dhahabatin nujum, apabila bintang itu sudah habis, hilang, hancur, berantakan, ata ahlas sama ma yu'adun, maka hancurlah penghuni langit. Tandanya bintang. Nanti malam lihat bintangnya ada atau tidak. Kalau ada berarti langit masih aman. Bagaimana dengan bumi? Wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Keluargaku, anak cucu Nabi itu adalah simbol aman bagi penghuni bumi. Fa idza dhahaba ahlu baiti, apabila keluargaku sudah hilang, tidak ada di muka bumi atau ada di sini lalu pindah, hati-hati. Ata ahlal ardi mayu adun, akan datang apa yang Allah janjikan terhadap penghuni bumi dari kehancuran. Intinya apa? Kiamat.
Kalau sudah tidak ada habaib, tunggu kiamatnya. Alhamdulillah, ya, masih banyak habaib, masih nyebar put cucu daripada sahibul haul. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita silahkan Bapak Ibu, Anda yang ingin selamat, Anda merapat kepada para habaib. Kenapa? Nabi bersabda lewat wahyu dari Allah. Mathalu ahli baiti fikum, perumpamaan keluargaku, anak cucuku di antara kalian umat, mathalu safinati Nuhin, ibarat perahu Nabi Allah Nuh. Silakan Anda buka Qur'annya, lihat bagaimana kisah perjalanan Nabi Nuh dengan perahunya. Nabi hanya kasih isyarat, keluargaku seperti kapal Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh tidak ada yang selamat kecuali yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Yang tidak naik, ma'asalamah. Putra Nabi Nuh pun tenggelam. Kenapa? Karena tidak naik. Perahu Nabi Nuh sudah tidak ada. Bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, barakah Kanjeng Nabi Muhammad, Allah masih berikan sarana keselamatan untuk umat Nabi Muhammad. Lewat apa? Bukan perahu, tapi keluarga Nabi Muhammad. Ini seperti perahu zaman Nabi Nuh. Man rakibaha naja, siapa yang naik perahu, gabung, Anda selamat. Siapa yang tidak, wa man tarakaha gharik, yang tidak naik, ya, apalagi mencela-cela, mencaci maki. Saya sedih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kalau ada yang mencaci habaib, tidak mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada habaib. Enggak. Mereka justru kami sedih. Karena apa? Karena ketika ada seseorang yang mencaci habaib, berarti dia mengambil dosa habaib. Jadi jangan dijawab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah duduk dengan Kanjeng Nabi berdua. Tiba-tiba datang orang Arab. Orang Arab kampung. Paham orang Arab kampung? Makannya onta. Ya, Anda bisa bayangkan. Orang yang tiap hari makan daging onta. Bagaimana kalau dia ngamuk? Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba orang Arab datang menghampiri Sayyidina Abu Bakar. Dia marah-marah. Dia caci maki Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad sebelahnya diam. Sayyidina Abu Bakar ngelirik. Nabi kok diam? Tidak ngebelain. Saya dicaci maki, diam Nabi Muhammad. Karena nabinya diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Terus caci lagi maki, dihina lagi, dibantai habis. Mulai emosinya keluar Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar jawab satu kalimat. Ya, ngomong apa? Begitu jawab satu kalimat, Nabi Muhammad berdiri dan jalan. Dikejarlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa Nabi tinggalkan Abu Bakar? Dari tadi saya dihina, dicaci maki, Nabi diem. Giliran saya ngebales, Nabi kabur. Kenapa ya Rasulullah? Abu Bakar, kau tahu tidak? Ketika orang Arab mencaci kau, mencaci Abu Bakar, aku lihat di belakang Abu Bakar kanan kirinya ada malaikat yang mendampingi kau Abu Bakar. Begitu kau jawab satu kalimat, malaikat semuanya terbang. Ketika malaikat jauh dari kita, maka yang mendekat iblis, setan. Maka aku tidak mau duduk dengan setan. Makanya aku pergi. Maka kalau ada yang nyaci maki, biarin aja. Ya, hitung-hitung apa? Ngambilin dosa kita. Dosa kita diambil, jangan ditarik lagi. Ya, ada orang nyaci maki kita, itu berarti ngambil dosa kita Bapak. Dosa Bapak diambil. Kalau Bapak jawab berarti dosanya ditarik lagi. Dosa saya mau diambil. Jangan, biarin aja. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, kita dijadikan umat Muhammad, alhamdulillah. Dijadikan bangsa Indonesia yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, alhamdulillah. Kita dianugerahi iman, Islam, akidah, ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah.
tolong Bapak Ibu, akidah ahli sunnah wal jamaah jangan pernah berubah, jangan pernah tertarik dengan paham-paham di luar ahli sunnah wal jamaah. Anda harus pahami apa itu ahli sunnah wal jamaah dan pegang itu terus, karena inilah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Jangan lupa mendekat kepada ulama, mendekat kepada habaib. Insya Allah Anda akan dituntun, Anda akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. اللهم اجعلنا ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم أدخلنا معه الجنة وأنزلنا معه في قصور الجنة. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وطلابنا وجماعتنا فتوح العارفين، وفقهنا وإياهم في الدين، واجعلنا وإياهم قرة العين لسيد الكونين، واحفظنا وإياهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. واحفظنا والمسلمين من شر الأسقام والأوجاع والآلام والعلل والآفات والآهات. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، والطف بنا يا لطيف والمسلمين. اللهم بارك في أولاد صاحب الحول. اللهم بارك لنا جميعا، وافتح علينا وانصرنا على من عادنا، وأن يبلغنا وإياكم المقاصد وفوق المقاصد والأمل وفوق الأمل بجاه منى بلال. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.